Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Vigo. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Go Green. Aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab membuat bumi mengalami kerusakan lingkungan hidup. Bila manusia tidak mau merawat lagi, maka bumi akan bertambah rusak dan tidak nyaman untuk ditinggali. Kampanye Go Green semakin banyak dilakukan. Contoh kampanye yang dilakukan oleh Elon Musk, dia mengadakan sayembara pada Kamis 22 Maret 2021 lalu. Sayembara untuk menghilangkan gas karbon di bumi dengan hadiah $100 juta Amerika Serikat. Sayembara berlangsung selama 4 tahun dan berakhir pada Hari Bumi tahun 2025. Akibat dari pemanasan global tersebut, gletser di kutub cair dan banjir besar di wilayah pesisir. Go Green dapat diartikan salah satu upaya manusia untuk merawat bumi supaya kembali baik dan nyaman untuk ditinggali. Hal ini adalah wujud dari manusia akan kepedulian dan kesadaran terhadap alam. Konsep Go Green bisa diterapkan di mana saja, bahkan di dalam rumah dengan menanam pohon atau tanaman. Hal ini membantu untuk mengurangi gas karbon di udara dan membuat udara menjadi lebih sejuk. Jenis-jenis kegiatan untuk menjaga lingkungan banyak sekali. Saya ambil beberapa jenis atau cara atau kegiatan untuk menjaga lingkungan. Bisa dimulai dengan menggunakan tempat makan atau tempat minum sendiri untuk mengurangi bungkus yang berbahan plastik, karena sampah plastik di dunia ini sudah banyak sekali. Dan di Indonesia sudah sebanyak 39 juta ton sampah, 1,3 juta ton sampah bermuara di laut. Satwa laut terancam kehidupannya. Tidak sedikit ikan yang mati karena memakan sampah plastik dan hewan lain yang tersangkut di sampah-sampah tersebut. Sri Lanka mengalami krisis populasi perairan dan pantai setelah kapal yang membawa sampah tumpah ke laut dan terbakar hingga tepi laut. Hal tersebut sangat berbahaya bagi ekosistem laut karena jutaan serpihan polietilena mengancam kembang biak hewan laut di perairan dangkal. Sementara dampak dari insiden ini adalah minyak yang tumpah sepanjang 40 km. Hal lain untuk menjaga lingkungan bisa dengan menggunakan transportasi umum. Karena banyak sekali orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi seperti motor dan mobil mengeluarkan emisi. Karena emisi bisa berdampak pada perubahan iklim yang tidak menentu sehingga dapat menyebabkan banjir hingga ketidakstabilan ekonomi. Jika terus-menerus bisa mengakibatkan suhu udara meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Beralih ke mobil listrik juga langkah yang bagus, karena mobil listrik tidak mengeluarkan emisi. Mulai banyak mobil listrik, bahkan di Korea, pemerintah sangat mendukung masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan pribadi untuk membeli mobil listrik dengan potongan subsidi dari pemerintah. Di Korea juga banyak tersebar tempat untuk mengisi baterai mobil, bahkan ada yang fast charging. Mobil listrik jauh lebih ramah lingkungan dari mobil berbahan mesin bensin. Kapal kargo yang membawa bertonton bahan kimia tenggelam di dekat pelabuhan utama Sri Lanka. Ya, musibah tersebut memicu salah satu bencana lingkungan laut terburuk di negara tersebut.
Pihak berwenang Sri Lanka mengatakan sedang mempersiapkan skenario terburuk dari kemungkinan tumpahan minyak dari kapal kargo yang terbakar dan tenggelam di pelabuhan utama Colombo. Otoritas Perlindungan Lingkungan Laut menyiapkan zat pendispersi minyak, boom hingga skimmer jika terjadi kebocoran dari kapal MV Express Pearl yang memiliki hampir 350 ton minyak di tangki bahan bakarnya. Kapal yang terbakar selama 13 hari tersebut telah menyebabkan bencana lingkungan maritim terburuk di negara tersebut, mengotori pantai dengan polusi plastik dalam jumlah besar. Tapi sekarang setelah tenggelam, para pejabat khawatir akan terjadi krisis ekologi yang lebih besar jika minyak kapal bocor ke Samudra Hindia. Ahli lingkungan Sri Lanka, Ajanta Perera mengatakan 81 kontainer barang berbahaya dan sekitar 400 kontainer minyak diyakini berada di atas kapal dan tenggelamnya kapal tersebut bisa memicu bencana lingkungan yang mengerikan. Mari kita mengurangi penggunaan plastik. Pada zaman ini sudah banyak barang dan alat-alat ramah lingkungan. Plastik ramah lingkungan juga sudah mudah terurai, juga sudah banyak. Sampah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Contoh plastik yang dibuang di tanah memakan waktu penguraian yang lama. Plastik ramah lingkungan memiliki 4 kelebihan, yaitu proses penguraian yang tidak memakan waktu lama seperti plastik tradisional. Jenis plastik bioplastik bisa diolah menjadi pupuk kompos. Plastik eko dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Plastik ramah lingkungan menghasilkan karbon dioksida saat dibakar. Jenis plastik ramah lingkungan ada banyak jenis. Saya memilih 5 jenis plastik ramah lingkungan. Yang pertama ada plastik biodegradable. Plastik ini mudah terurai karena terbuat dari bahan petrokimia tradisional, serta bahan lainnya yang membuat sampah ini mudah terurai. Yang kedua ada plastik eko. Plastik yang dibuat dari proses daur ulang bahan-bahan plastik yang berasal dari petrokimia untuk digunakan kembali. Ketiga ada bioplastik, terbuat dari bahan-bahan alami seperti jamur dan jagung. Keempat ada oxo-biodegradable, jenis plastik yang ramah lingkungan yang ditujukan untuk terurai di permukaan laut. Dan yang terakhir ada plastik kompos, salah satu jenis plastik yang dijadikan pilihan. Plastik ini hanya akan terurai secara alami di lingkungan pengomposan industri dan ditujukan agar dibuang di lingkungan tersebut. Mari kita jaga bumi untuk generasi muda ke depan. Jaga bumi, jaga lingkungan untuk masa depan kita, karena kalau bukan kita, pada saat ini siapa lagi yang akan menjaga bumi ini? Hal tersebut menutup pidato saya pada hari ini. Maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.